Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Rosdiana Soliha. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas B dengan NIM 12140100071. Tujuan saya di sini akan menyampaikan tentang urgensi dari soft skill bagi seorang konselor. Nah, sebelum kepada urgensinya itu sendiri, perlu teman-teman ketahui apa yang dimaksud dengan konselor. Nah, konselor ini merupakan suatu istilah, ya, yang ditunjukkan untuk tenaga profesional yang tentu mereka memberikan layanan dalam bidang konseling. Nah, selain daripada pengertian tentang konselor, perlu teman-teman ketahui juga apa saja sih tugas yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, tentu tanggung jawab konselor dalam proses konseling ini adalah mendorong untuk mengembangkan potensi klien agar mampu bekerja dengan efektif, dengan produktif, dan menjadi manusia yang mandiri. Tuh. Nah, di samping itu juga tujuan konseling ini agar memberikan konseling gitu ya, layanan untuk mencapai kehidupan yang berdaya guna untuk keluarga, masyarakat, dan bangsanya gitu. Selain daripada tugas juga, di sini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat menjadi konselor. Tentu seorang konselor ini yang pertama mereka harus mempunyai rasa empati yang tinggi gitu ya. Karena mau bagaimanapun mereka akan menghadapi klien atau konseling yang berbagai macam gitu. Berbeda gitu, bahkan saling bertolak belakang gitu. Kemudian yang kedua, mampu menghargai konseling dengan baik gitu ya, karena kita sebagai konselor harus memberikan yang terbaik gitu ya untuk seorang konseling, karena itu bagian dari tugas kita gitu. Terus kemudian yang ketiga, ada kemampuan untuk menerima konseling bagaimanapun kondisi mereka, harus mampu kita terima gitu ya dengan baik gitu. Kemudian yang selanjutnya, memiliki kemampuan dalam memperhatikan klien, karena seorang konselor ini tugasnya memberikan mendorong gitu ya untuk menjadi manusia yang efektif, produktif, dan manusia mandiri. Jadi kita harus memperhatikan klien agar jelas kemana arahnya gitu. Mampu, kemudian yang selanjutnya yaitu mampu menciptakan suasana akrab dengan konseli gitu. Dan seorang konselor juga harus mampu terbuka. Begitupun sebaliknya, konseli juga harus mampu terbuka agar apa yang disampaikan, apa yang disarankan oleh konselor ini tidak salah arah gitu. Nah, di dalam dunia bimbingan dan konseling ya, khususnya di bimbingan dan konseling Islam, ada yang dimaksud dengan soft skill dan hard skill gitu. Tentu keduanya ini berbeda gitu ya. Hard skill ini merupakan keahlian yang bisa diukur dan dikuantifikasi. Pengukurannya itu bisa melalui gelar kuliah, melalui nilai, atau melalui sertifikasi. Nah, untuk memahami keduanya, kita perlu tahu contohnya gitu ya. Dan apa itu contoh dari hard skill, apa itu contoh dari soft skill. Sebelum kepada contoh, saya di sini akan menjelaskan tentang soft skill, yang dimana soft skill ini merupakan kemampuan yang memiliki ciri khas tertentu gitu ya. Biasanya lebih sulit dinilai, ini tidak ada ukurannya gitu ya, atau subjektif gitu. Nah, tapi soft skill ini identik dengan kecerdasan emosi. Selain daripada kecerdasan emosi juga identik dengan rasa empati ataupun kemampuan interpersonal. Nah,
kepada beberapa contoh dari soft skill. Sebelum kepada contoh dari soft skill, saya akan menjelaskan contoh dari hard skill gitu ya. Contoh dari hard skill ini, setiap bidang profesi pasti membutuhkan hard skill ya tentu, yaitu contohnya cloud computing gitu, tentang bagaimana dia mengoperasikan komputer, bagaimana dia mengaplikasikan alat komunikasi atau lain sebagainya yang memang sekiranya itu bisa diukur gitu ya. Biasanya hard skill juga merupakan mata pelajaran gitu ya, atau mata kuliah yang memang ada di jenjang sekolah menengah ataupun mata kuliah gitu ya yang ada di universitas-universitas gitu. Nah, contoh dari soft skill itu public speaking salah satunya gitu ya. Tentu public speaking ini penting sekali bagi seorang konselor gitu ya. Bagaimana tidak? Karena tugas konselor itu memberikan arahan, memberikan saran gitu untuk kehidupan konseli selanjutnya gitu. Selain daripada public speaking, contoh lainnya yaitu leadership, kemudian ada critical thinking, ada problem solving, ada time management, self management, dan kerjasama. Itu merupakan contoh dari soft skill gitu ya. Nah, kenapa public speaking penting bagi seorang konselor? Karena ketika kita mampu public speaking dengan baik, kita bisa menyampaikan ide, gagasan, informasi, ataupun saran gitu ya untuk konseli dengan baik gitu. Selain itu, kita juga bisa lebih percaya diri, kita bisa memimpin orang lain dan mempengaruhi orang lain gitu ya. Ketika kita berbicara dengan baik, tentu orang akan merasa terpengaruh gitu sama apa yang kita obrolkan, apa yang kita informasikan gitu. Bisa menjadi pemimpin orang lain. Nah, kemampuan public speaking juga bisa memperluas networking gitu ya, kita sebagai konselor gitu. Nah, itu beberapa informasi terkait urgensi soft skill bagi konselor. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Innamal ilmu bita'allum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.